Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya atas infak dakwah di channel ini, sehingga channel ini masih tetap setia menghadiri ruang-ruang kalian ya. Semoga sholawat itu juga akan diganti dengan penggantian yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih. Semoga bisa menjadi yang anti skip, anti download, dan berani ikut men-share sebagai bagian Anda terlibat dalam dakwah link dari kajian-kajian di channel ini. Begitu juga untuk doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini mendung gelap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada noise ya dimaklumi aja, karena tetangga lagi nggak tahu motong besi apa motong kayu, jadi ada suara gerindra. Ini sekarang seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Kemarin seri yang kedua dalam tajuk mengapa Allah menyesatkan, mengapa ya. Oke, aku akan baca dulu komentar yang masuk, tapi aku pilih satu saja ya, supaya kita nanti tidak terlalu lama hingga bisa masuk ke inti kajian kita. Kan waktu-waktu yang lalu sudah aku bacakan semua komennya. Untuk sementara ini satu aja. Ini dari Mas YN ya, YN. Selamat pagi Gus dari Batu. Gus, saya penikmat konten Gus. Hanya saja akhir-akhir ini sering skip untuk materi Gus. Saran Gus, untuk serinya jangan terlalu berseri-seri. 1-2 part sudah cukup. Terima kasih, sehat selalu. Shalom. Ya, jadi kalau kita salam, mereka shalom. Gitu. Oke, aku kasih tanggapan. Selamat pagi Gus dari Batu. Selamat, ini bukan pagi lagi ini. Selamat siang menjelang petang dari Mas YN. Nggak tahu Mas YN-nya di mana. Lain kali tuliskan ya, asalnya dari mana gitu. Gus, saya penikmat konten Gus. Hanya saja akhir-akhir ini sering skip untuk materi Gus. Yang ini aku jelas. Gus, saya penikmat konten Gus. Nah, ini aku ngerti. Yang ini aku agak bingung yang ini. Hanya saja akhir-akhir ini sering aku skip untuk materi Gus gitu. Jadi kan dia diametral antara sebagai penikmat dan sebagai skip. Ya kalau nikmati kan nggak di skip. Kalau di skip berarti kan tidak menikmati gitu. Nggak tahu aku maksudnya gimana, ya sudahlah ya. Karena nggak bisa dikatakan penikmat tapi di skip. Nggak bisa. Katakan di skip terus ngaku penikmat, nggak bisa. Kalau di skip berarti bukan penikmat, kalau penikmat berarti nggak di skip gitu sebetulnya. Nggak tahu aku pesan apa yang mau disampaikan, nggak tahu, tapi tanggapanku seperti itu. Terus berikutnya, saran Gus untuk serinya jangan terlalu berseri-seri, 1-2 part sudah cukup. Oke, aku jawab.
Aku dapat masukan dari teman di Surabaya yang menurutku dia pakar lah dalam dunia YouTube per YouTubean ya. Karena memang dia jauh sebelum aku masuk ke sini dia sudah malang melintang. Kalau aku kan hanya sekedar mensiasati, ya kalau kita seorang pedagang yang mensiasati pasar kira-kira begitulah. Jadi kan pendakwah itu tidak lebih dari pedagang, intinya menawarkan. Seperti yang aku sudah sering kali bilang dulu kan aku itu dakwanya itu di YouTube, di Facebook lewat menulis. Cuman kan kita tahu bahwa animo baca ya masyarakat kita itu kan sangat rendah, tidak seperti Jepang. Jadi mereka menganggap baca itu sesuatu yang menjadi beban ya. Sehingga malas orang baca. Nggak punya sikap bukis. Kalaupun bukis itu hanya berapa persen dari masyarakat bangsa kita yang benar-benar demen baca itu ya. Dan persentasenya tidak signifikan. Tidak lama kemudian sesuai dengan teknologi yang terus berkembang maka ada YouTube. Nah, kalau di YouTube ini kan video. Sementara masyarakat kita masih menganggap video itu hiburan. Jadi sebetulnya maraknya YouTube itu kita bisa bidik, bukan sebetulnya mereka mau belajar, bukan. Itu hiburan. Karena publik YouTube masih menganggap YouTube itu hiburan. Jadi kalau mereka melihat itu bukan mau belajar sebetulnya, ya mau cari hiburan gitu loh. Cuman kan karena itu bentuknya video, sekarang tinggal pandai-pandai kita mau diisi apa kemasannya, kontennya mau diisi apa, kan begitu. Seperti yang kalian tahu sama-sama bisa lihat, antara subscribe-ku sama jumlah viewer itu kan enggak signifikan. Enggak signifikan itu. Aku belum sekarang juga menemukan jawabannya. Karena subscribe itu alhamdulillah itu naik terus dia. Per bulan tuh naik 100, 200, 300 bahkan sampai 500 tuh naik terus. Cuman kenapa itu tidak signifikan dengan viewer? Nah, ini yang belum ada bisa kasih jawab. Dulu ada yang kasih jawab menurutku enggak itu jawabannya. Ya. Terus dulu masih awal-awal ada yang teman, oh Gus itu channelnya namanya diganti aja biar gampang diingat gitu. Menurutku enggak itu juga jawabannya gitu. Cuman ya sebagai masukan aku terima aja. Nah, akhirnya aku menemukan jawabannya adalah seperti tadi, publik itu masih menganggap bahwa YouTube itu tempat hiburan bukan orang tempat belajar gitu. Sedangkan materi-materi kajianku itu sifatnya akademis. Memang ngajak orang belajar di sini. Dia tidak bombastis, tapi akademis. Oleh karena itu, dengan jumlah viewer yang signifikan, belum bisa diharapkan, walaupun subscribe-nya sudah signifikan. Menurutku sekarang kan hampir 30 ribuan ya, sudah 29 ribu sekian. Aku nggak minta jauh-jauh, minta 20%-nya aja. Dari yang 29 ribuan itu sudah berapa? 20%-nya jadi viewer itu sudah alhamdulillah. Tapi kan tidak bisa itu, jangankan 20%, 1%-nya aja nggak ada. Kalau 1%-nya dari 29 taruhlah sudah 29 ribu, padahal itu sudah mau berapa deh? Sudah 29.500 ribu viewer. Aku minta 1%-nya saja lah, nggak usah sampai 20% terlalu besar. Berapa jumlah viewernya? 1% dari subscribe 29.500 berapa? Tapi kan nggak bisa. Nyatanya aktualisasinya viewer untuk capai 1.000 aja itu sulit banget. Dan aku itu akhirnya ya harus menerima itu resiko yang harus aku tanggung. Makanya kalau misalkan bulan ini blong, bulan besok blong juga, besoknya baru dapat kontribusi dari YouTube, itu aku maklumi karena kan itu nanti jumlah viewer mempengaruhi iklan. Belum lagi kalau kalian main skip kan. Makanya aku sekali waktu itu pasti ya mengajak kalian untuk berterima kasih kepada para saudara kita yang memberikan sholawat terhadap Infak Dakwah di channel ini, karena bahan bakar utamanya dari sana, nggak bisa mengharapkan dari kontribusi YouTube, nggak bisa, karena viewer itu hubungannya ke iklan.
Gitu loh Mas. Ya. Artinya secara hitung-hitungan seharusnya aku merubah prinsip itu. Yang penting aku dapat power banyak. Kalau powernya banyak dapat iklan. Kalau iklan 1 bulan bisa dapat kontribusi 10 juta. Akhirnya aku bisa bikin rumah, aku bisa bikin itu. Kan logika otak harusnya begitu. Kalau otaknya itu otak yang sekuler. Kalau aku ndak bisa begitu Mas. Otak aku itu bukan otak sekuler. Dia otak yang berbicara dalam sudut pandang religius. Jadi ini dakwah. Gitu loh. Makanya ketika dulu disuruh nutup aku ndak mau. Biarin aja nggak dapet POR ya terserah saya. Yang penting aku sudah lakukan perintah dakwah. Karena kan nggak dituntut berapa POR-mu, tapi berapa yang sudah kamu sampaikan dari keislaman ini kan gitu. Ya. Jadi dengan jumlah POR yang stagnan dan akhirnya berimbas ke jumlah iklan, akhirnya berimbas lagi ke jumlah pemasukan dari YouTube, itu tidak membanggakan ini. Tidak bisa. Makanya kalau diisukan katanya Gus Putih dapat 10 juta, wah alhamdulillah. Semoga isunya itu kan sebagai doa dan menjadi kenyataan. Itu aja tersenyum, dia tahu berapa pendapatan satu benda, ndak mesti dapat gitu ya. Karena kan ada target dari YouTube berapa baru ditransfer. Nah, sekarang aku bicara masalah seri supaya sampean clear, Mas. Ya. Jangankan sampean bilang berseri-seri. Dari temanku yang di Surabaya tadi itu karena dia sudah bisa dikatakan pengamat YouTube lah ya. Sebetulnya YouTube yang ideal dengan jumlah viewer yang besar itu yang optimal itu 15 menitan. 15 menitan, Mas. Karena orang itu ingin praktis, tidak mau ribet begitu sedang istirahat kerja, lihat, jebret, selesai. Lihat lagi topik lain, jebret, selesai. Gitu. Jadi kalau sudah di atas 15 menit, itu tidak ideal. Orang malas menonton. Ya. Lah kajian materiku itu jangankan 15 menit. Kadang-kadang 30 menit masih kurang. Bahkan banyak yang bermain di 40-an menit. Bahkan sampai 1 jam. Lah kalau 15 menit aku sampaikan itu masih assalamualaikum terus waalaikumsalam amblas wes. Enggak sampai ke materinya. Karena ini kajiannya akademis. Gitu loh. Ya, itu berbicara menitan. Sudah sampai demikian masalahnya. Akhirnya ketika yang panjang itu tidak juga terselesaikan, cara yang bisa diambil membuatnya berseri. Dia berseri. Dan dalam berseri itu aku mengalir saja. Mau 1 sampai ke 3 seri, mau 1 sampai ke 5 seri, mau 1 sampai kemarin 23 seri, sampai tentang Kanjeng Nabi tidak akan turun lagi itu 11 seri. Itu aku mengalir saja. Karena aku tidak bisa diatur-atur harus sekian seri. Gitu loh Mas. Ya. Tergantung materinya seperti apa nanti. Kemana dia akan mengalir. Biar natural aja. Nah ini supaya sampean tahu. Ya. Akhirnya aku menyadari kendalanya memang banyak. Pertama, dia akademis. Orang tidak begitu suka. Yang kedua, dia panjang-panjang sampai berseri-seri. Tapi itu resiko yang harus aku tanggung. Karena aku orang kedonyan gitu loh. Orang Jawa bilang, aku itu butuh duit orang hidup kok nggak. Tapi aku nggak bisa diatur dengan duit gitu loh. Kalau aku orientasinya duit, aku bikin aja peor-peor supaya seneng yang berita apa kok yang hahaha hihi ho heho. Yang sebetulnya isinya pepesan kosong, yang penting bombastis orang suka. Ada anjing mu'alaf gitu misalkan. Kan bombastis itu. Ada gereja digadaikan gitu, terus satu kampung bersahadat gitu kan. Itu kan orang suka-suka yang begitu. Padahal itu sekedar informasi sebetulnya. Isi untuk otaknya cerdas tahu kebenaran agama, 0. Karena itu hanya berita. Apa bisa didapat dari orang mu'alaf? Terus apa yang mau didapat? Nggak ada kan? Hanya beritanya orang mu'alaf dari kafir menjadi Islam. Sudah itu aja. Mana ada dia mengkaji dari satu ayat ini, lari ke ayat ini, dibandingkan dengan ayat ini. Komparasinya dengan tafsir seperti apa? Orang ono. Cuman yang disenangi publik ya memang seperti itu. Dan kita tidak bisa atur publik.
Publik itu kan independen. Lah kalau otakku itu otak memang tidak berkerangka pikir dakwah, ya aku mending bikin yang seperti itu. Aku bikin seperti yang Mas mau, bahkan tidak sampai 1 2 seri. 1 seri cukup, bahkan tidak sampai 1 jam. Setengah jam cukup, bahkan nggak sampai setengah jam. Kalau bisa 15 menit selesai. Karena itu yang disenangi oleh publik YouTube. Cuman nggak bisa diatur gitu aku. Ya, aku butuh duit, tapi jangan mengatur aku dengan duit. Karena channel ini dibangun dengan ina a'malu biniat dakwah. Tapi jangan ngomong aku nggak perlu duit. Ya. Jadi gitu Mas, supaya sampean paham. Kalau sampean bilang berseri-seri cukup 1 2 seri. Bahkan kalau bisa aku jangan 1 2 seri, 1 seri cukup. Jangan 1 seri, 1 jam cukup. Jangan 1 jam, setengah jam cukup. Jangan setengah jam, 15 menit cukup. Cuman kan nggak bisa. Di sini tempatnya belajar, ya. Tapi bagaimanapun untuk Mas YH, tolong sebutkan namanya. Namanya Mas YH ini ada dari mana supaya kekeluargaan kita bisa menjadi lebih akrab. Aku juga terima kasih sampean sudah menjadi, ini pengakuan sampean ya, sudah menjadi penikmat konten ini. Kalaupun ada masalah sampean bilang sampean skip itu ya terserah lah, itu kemerdekaan sampean, yang mau ditonton enggak ya enggak ada masalah. Ya. Itu dari aku dan terima kasih. Salam kembali dari aku ya. Nanti lain kali disebutkan. Tapi jangan salah paham, aku tetap mengapresiasi masukanmu. Tapi kan aku punya juga hak jawab. Aku jawab seperti itu supaya kamu juga mengerti. Gitu. Oke, apapun adanya, aku ucapkan terima kasih untuk Mas YH. Shalom alaikum. Ya. Tadi malam itu aku dapat telepon dari 2 negara yang ada di luar. Kok tumben aku dapat telepon? Yang satunya dari Belanda. Ya, dari Belanda. Dia telepon langsung, ya. Umurnya sudah 75 tahun. Aslinya orang Indonesia ternyata, orang Batak, marga Tobing, tapi diajak ngomong Batak sudah nggak ngerti. Dia katanya sudah jadi warga negara Belanda dan dia teknisi konstruksi, teknik sipil gitu. Dia selalu mengikuti kajian-kajian ini dan dia akan memberikan masukan tentang Tritunggal, khususnya tentang bagaimana mempertemukan antara di Kolose Yesus itu sebagai ciptaan mula-mula, sementara di Kejadian pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, dulu ciptakan langit dan bumi atau dulu Yesus? Nah, dia mau menjelaskan itu. Aku bilang, terima kasih Pak, silakan Anda jelaskan, siapa tahu aku bisa belajar dari Bapak. Aku bilang gitu. Dia minta nomor email. Aku bilang jangan di email lah, aku jarang buka email, ke WA aja. Dan sampai sekarang aku tunggu. Artinya apa? Alhamdulillah kajian-kajian kita ditonton sampai Belanda sana. Memang sih kalau aku lihat cukup memprihatinkan dengan jumlah viewer yang stagnan ya. Tapi itu berbobot karena terseleksi. Aku lihat komen-komen kalian dalam diskusi itu bagus gitu loh. Aku senang gitu. Artinya secara kualitas itu sudah menyenangkan aku. Tapi secara kuantitas itu masih belum karena viewer kita masih stagnan. Idealnya bagaimana secara kualitas bagus dan secara kuantitas bagus. Ya semua sih orang harapannya gitu ya. Artinya sasaran dakwanya itu kena, secara kontribusi dari YouTube juga kena kan gitu. Tapi kan ya itu ideal. Berikutnya nggak sampai lama, kira-kira ngobrol sampai lama jam berapa ya? Jam 9-an gitu lah ya. Dapat telepon lagi dari Amerika, tepatnya dari Washington DC. Seorang ibu juga. Usianya sudah cukup umur 60-an. Jadi yang dari Belanda 75 tahunan, yang dari Amerika Washington DC itu 65-an gitu ya. Artinya apa? Penggemar-penggemar tua kita juga banyak. Dan itu seharusnya menjadikan trigger kalian yang sudah seumuran segitu aja masih mau belajar. Masa sih yang muda-muda nggak mau? Tontonannya yang bombastis doang. Ya nggak apa-apa sih, boleh nonton yang bombastis. Kan orang juga butuh hiburan. Tapi ya proporsinya mbok ya yang bagus gitulah ya.
Karena Islam itu ilmu, tidak bisa Islam itu dicangkokkan berdasarkan dogma saja. Pokok ini tidak bisa gitu ya. Itu yang perlu aku sampaikan. Dan semoga itu semua tercatat menjadi amal soleh. Bayangkan dakwah kita sampai ke mancanegara, ke Amerika, ke Belanda ya, dan semoga itu semua akan tercurahkan juga kepada Anda ya, baik viewer setia, baik yang memberikan sholawatnya, kebagian dari amal soleh itu, bahwa dakwah kita sudah menembus mancanegara. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan sekarang. Minum dulu. Bismillah. Judulku ini memang aku bikin begini. Karena aku mengikuti kerangka berpikir dari publik. Ya, begini. Sebetulnya ini salah. Ini tidak fair. Karena dia hanya membidik kesesatan tapi tidak membidik apa namanya itu, disaing menyesatkan apa kemarin? Menunjuki ya. Jadi bukan hanya menyesatkan ya. Allah juga itu menunjuki, memberikan petunjuk gitu loh. Cuman yang diekspos itu kesesatannya doang. Kan enggak fair itu. Ya, akhirnya ya jadi miskol ya. Enggak bisa. Ini salah. Kerangka berpikir kita sudah salah. Bahwa Allah itu tidak hanya menyesatkan tapi dia menunjukkan. Kenapa kita rame menyesatkan kok penunjukannya tidak pernah dibaca? Maka sekarang aku akan katakan kepada kalian, aku dekonstruksi cara pemikiranmu itu ya, bahwa Allah itu sebetulnya menyesatkan dan menunjukkan. Gitu loh. Ini katanya tafsir Al-Qur'an tapi ya kadang-kadang mengong juga, nggak tahu. Harusnya kan dijelaskan seperti itu. Nggak bisa kita melihat permasalahan itu parsial. Dia harus holistik. Ya, oke. Ya, jadi ini menyesatkan dan menunjukkan. Oke. Kalau kita baca buku-buku tentang apa ya? Tentang psikologis itu, atau tentang penyemangat ya, itu kalian nanti akan tersentak loh, kok nilai-nilai ini sama dengan ajaran Islam ya gitu. Ya, contohnya kalau orang bilang dari bule-bule sana life begin at 40, kehidupan dimulai dari usia 40 tahun. Kita tahu Kanjeng Nabi kita, junjungan kita itu diwisuda menjadi nabi dalam usia 40 tahun. What happened? Ada apa? Ya? Ada lagi tentang apa ya? Banyak lah ya, aku lupa. Nah, enggak begitu aku copy. Biasanya ketika aku membaca gitu, loh, ini kan sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Biasanya kalau kita baca buku-buku psikologis. Begitu juga buku-buku tentang dialektika, kerangka berpikir ya. Bahwa kehidupan itu akhirnya seperti yang aku jelaskan kemarin. Manusia itu ada dua domain, yaitu domain given, dia hanya menerima, dia tidak punya bergaining sedikit pun ya. Tapi satu sisi dia punya domain yang kita sebut kemarin adalah free will, kebebasan memilih. Ya. Dan itu ternyata sesuai dengan ajaran Islam, dan aku sudah paparkan semuanya dari mulai ayat yang menjelaskan bahwa kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dikeluarkan dari perut ibu kita, nggak ada ceritanya dari dulu sampai sekarang. Begitu lahir terus dia tahu kalkulus, tahu trigonometri, tahu operation research, tahu statistik quality control, tahu hukum termodinamika, enggak ada. Ya. Jadi
akurat banget yang diinformasikan dalam Al-Quran bahwa manusia itu dilahirkan atau dikeluarkan dari rahim bundanya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, terus aku jelaskan, kita dikasih pendengaran, penglihatan, kesadaran, terus dikasih kitab, terus dikasih guru yang mengajarkan kitab itu kepada kita. Dari situlah maka lahir yang namanya free will. Artinya, dalam Islam, free will itu tidak hanya isapan jempol. Ada free will, ada given, enggak. Itu Alkitabiah dan aku sudah buktikan. Makanya aku jelaskan seperti itu supaya kalian tahu. Kalau ada orang cerita tentang free will, bilang, oh itu di agama kami juga ada dan dijelaskan secara jelas. Di mana? Oh di surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Kalau aku mau potong kopas sebetulnya, aku tidak jelaskan itu semua, langsung masuk. Ini loh, given, ini free will. Bisa. Tapi kan itu tidak bertanggung jawab secara akademis. Asal usulnya free will dari mana, asal usulnya given, tidak jelas. Maka aku tampilkan semua ayat, kesimpulannya, kita punya given dan kita punya free will. Itu perlunya kerangka berpikir akademis. Sulit ya diikuti. Ya, kalau otakmu otak goblok ya sulit. Tapi kalau kamu mau belajar ya gampang. Masalahnya kalau otak goblok itu dikasih tahu juga nggak mau tahu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita kasih ini free will gitu, nggak bisa. Free will dari Hong Kong apa? Dan kemarin sudah dibuktikan Islam itu dapat menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa free will itu memang sesuatu yang diberikan kepada kita sebagai makhluk ciptaan dari yang Maha Pencipta. Ayat-ayatnya sudah aku paparkan. Jadi kalau kamu nanti menjelaskan seperti yang aku jelaskan itu, ayatnya ini, kerangka berpikirnya ini. Kesimpulannya begini. Oke, free will ya. Pegang, free will-nya kamu pegang. Sekarang ini tentang kesesatan, ini ya. Ayat yang tepat secara tekstual, Allah itu menyesatkan dan memberikan tunjuk. Ini ada di 3 ayat ini. 4. Ya. Namun demikian, ada di lain-lain surat yang menjelaskan tentang ini. Tapi dia secara tekstualnya tidak persis. Ya. Aku ambil yang persis hanya ada 4. Akhirnya kalau nanti kalian mau menambahkan ya, yang tidak persis tapi substansinya sama, tidak masalah. Ya, maksudnya aku menjelaskan hanya dengan mengambil ini sebagai komparasi. Tapi kalau kalian mau memasukkan lain, boleh-boleh saja. Gitu. Ya, jadi ini tidak mengikat. Gitu, ya. Supaya teoriku saja supaya lebih gampang gimana ya? Oh, aku pilihkan ayat-ayat ini. Nah, gitu loh. Nanti kalau kamu dapat ayat lain, ya silakan, tidak masalah. Oke, sekarang kita cari tahu. Allah menyesatkan, iya, tapi Allah juga menunjukkan. Ya, mana ayatnya? Nanti kita baca. Yang jadi masalah kalau begitu, kalau Allah itu menyesatkan, tapi Allah juga menunjukkan, mengapa? Mengapa Allah menyesatkan? Mengapa Allah menunjukkan? Mengapa ini? Ya. Jawabnya karena. Maka untuk mencari jawabnya kita harus lari ke ayat ini. Ya. Kamu buka Al-Qur'anmu, kamu buka surat Ar-Ra'd, surat ke-13, kita baca ayat yang 27 sampai yang ke-30. Ya. Aku baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, maksudnya kepada Kanjeng Nabi, tanda atau mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah kul itu katakan, diperintahkan, katakan kul. Maka perintah paling banyak dalam Al-Qur'an itu adalah kul, sampaikan gitu ya. Sesungguhnya Allah menyesatkan
menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk ya orang yang bertobat kepadanya. Jelas kan? Menyesatkan, memberikan petunjuk. Kita rame di menyesatkan saja dengan mengabaikan yang memberi petunjuk. Ini kebodohan yang selama ini terjadi. Dan semoga setelah ngaji di sini nggak bodoh lagi. Ya. Oke. Terus kenapa? Kenapa Allah memberikan petunjuk tapi juga menyesatkan? Kita lihat di ayat berikutnya. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke. Berikutnya yang 29, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Beriman, ya. Berikutnya, ya. Demikianlah kami mengutus engkau kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka apa? Bacakan apa? Al-Qur'an. Nah, di sini otakmu mulai bekerja. Bahwa Nabi itu bisa baca. Buktinya mana? Lah ini Nabi diperintahkan untuk membacakan Al-Qur'an. Di sini pakai apa dia ya? Litat luar gitu ya. Jadi lihat ini. Demikianlah kami mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan. Apa yang dibacakan itu? Bacakan kepada mereka apa? Al-Qur'an yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertakwa dan kepadanya aku bertobat. Yang dapat kita simpulkan apa? Kita dapat side effect, informasi sampingan bahwa Kanjeng Nabi itu bisa membaca, bos. Publik kan mengatakan Kanjeng Nabi buta huruf. Ya, Al-Quran bilang bisa baca kok, kamu mau ikut mana? Nanti di surat Al-Jumu'ah juga ada. Kanjeng Nabi itu disuruh membacakan. Justru yang umi itu umatnya, bukan nabinya. Kalaupun nabi itu nabi yang umi apa artinya? Kalau umi nggak bisa baca, buta huruf, itu bertentangan dengan informasi Al-Quran. Karena nyatanya Kanjeng Nabi disuruhkan untuk membacakan Al-Quran itu kepada umatnya. Nah ini belum masuk udah setengah jam. Kalau itu kasih tahu. Kalau bisa sih aku bilang 15 menit selesai, tapi kan ya enggak bisa. Ya, oke. Kesimpulannya, ya. Nantilah aku simpulkan ya, aku baca aja semua. Berikutnya, ya. Berikutnya, ini sudah ya. Ini ya, ini sudah, ya. Untuk sementara aku kasih pengantar dulu, nanti kesimpulan akhir oke lah ya kita bikin. Jadi ya Allah itu menyesatkan ya, tapi Allah juga memberi petunjuk. Di dalam ayat ini yang mendapatkan stressing itu yang memberi petunjuk. Kenapa Allah memberi petunjuk? Yaitu kepada orang-orang yang mau menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ya, nanti di ayat ini dia nggak stressingnya nggak petunjuk kepada kesesatan. Kalau di sini kepada petunjuk. Makanya aku bilang tadi, kesalahan kita kalau yang dipermasalahkan hanya menyesatkan. Kenapa memberi petunjuknya tidak dibicarakan? Padahal itu satu tarikan napas. Ya. Oke, di sini dijelaskan kenapa diberi petunjuk, karena mereka mau menggunakannya Al-Qur'an sebagai pedoman mereka beriman. Artinya mereka menerima Quran gitu loh. Sebagai petunjuk mereka. Ya, nanti di sini bukan petunjuk. Nah, ini kalau nggak salah stressingnya di penyesatannya. Kita baca coba. Surat Ibrahim ya.
Surat Ibrahim itu mana ini ya? Sebentar. Ini Ar-Ra'd sudah ya. Sekarang kita ke surat Ibrahim, surat yang ke-14, nomor ayatnya 4, tapi kita bacanya nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Kalau ini tadi kan 27, 28, 29, 30. Kalau ini enggak, dia maju. 1, 2, 3, 4. Karena penjelasan sebuah ayat itu nggak bisa kita bidik satu ayat aja, kita harus lihat atasnya dan bawahnya, jadi dia komprehensif. Oke, surat Ibrahim ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan ya, siapa ya yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Coba, dia menyesatkan yang dia kehendaki dan dia memberi petunjuk yang dia kehendaki. Pertanyaannya, kenapa disesatkan? Kenapa dia diberi petunjuk? Kan di sana. Ya. Tapi sebelum ke sana ini ada informasi sampingan yang bagus ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kaumnya. Sekarang kamu bisa pikirkan, kalau nabinya orang Israel lalu kitab sucinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa mana itu? Indonesia, Inggris, Perancis. Bahasa apalah banyak diterjemahkan. Itu kira-kira gimana? Ya ini sih untuk pemikiran kamu aja. Makanya kan aneh kalau nabinya itu orang Israel lalu kitab sucinya bahasa Indonesia, itu aneh. Maka setiap yang tidak seperti dengan agama, dengan bahasa nabinya, itu namanya bukan kitab suci. Dia cukup menjadi terjemahan kitab suci. Maka dari situ kamu bisa tahu siapa umat yang berpegang teguh kepada kitab sucinya. Dan siapa umat yang bertegang teguh hanya sebatas terjemahan kitab sucinya. Itu kamu sudah paham lah ya. Aku sudah kasihkan endorse ya, mendorong kamu untuk berpikir karena itu bukan menu kajian utama kita. Oke, sekarang kita cari lihat di sini kenapa. Ya, kenapa ini disesatkan, kenapa diberi petunjuk. Kita lihat ini. Kalau ini stressingnya tadi kan diberi petunjuk. Kalau ini disesatkan ini. Ya. Kita baca dari ayat yang pertama. Alif lam ro. Ini namanya ideografi. Ideografi. Alif lam ro. Nanti ada alif lam mim. Nanti ada satu huruf nun. Nanti ada dua huruf toha. Itu namanya ideografi. Ide. Sama aja kalau kamu beli mobil ada, aku nggak ngomong mobilnya ya, karena aku nggak dibayar menjadi bintang iklannya. Kalau yang ada huruf gini kan kamu tahu produknya apa. Cukup satu huruf aja. Kalau ada yang begini kan kamu tahu itu mobil apa. Satu huruf aja. Ya. Dan sekarang ini kan bersaing ini, mobil H dan mobil T ini sama-sama Jepang. Tapi ini ada kisah menarik ya. Nggak apa-apa ya, aku sampaikan sebentar karena ini sangat menarik. Pabrik mobil H sama mobil T, ini dulu mobil T. Dulu ada seseorang karena dia mau sekolah, biaya nggak cukup, akhirnya dia putus sekolah. Dia membantu bapaknya yang punya bengkel. Jadi bapaknya itu punya bengkel. Dari hasil membantu bapaknya inilah dasar ini otak-otak cerdas. Akhirnya dia bisa merancang sebuah otomotif. Rangkaian otomotif mobil. Itu ditawarkan ke T. Sama T ditolak. Nggak diterima. Akhirnya ketika sama T nggak diterima, dia tetap nggak putus asa. Dia berusaha terus. Akhirnya tak gimana caranya dia justru bikin pabrik mobil H sendiri, itu pabrik mobil dia. Dan sekarang menjadi pesaing kuatnya antara H dan T ini, di samping ada mobil-mobil lainnya.
Merek-merek lain kan ada, tapi leadernya itu H sama T ini saling balap. Coba bayangkan ketika si Pak H ini ngelamar ke T dengan mengajukan konsep rancangan otomotifnya diterima, dia nggak punya pabrik. Itulah jalan Allah itu misteri ya. Justru karena ditolak itu dan Pak H ini nggak putus asa, terus kemampuan otomotifnya dia asah, akhirnya dia punya pabrik mobil H. Ya, itu sebagai side effect ya dari kajian yang bersifat singular dan tidak straight. Kita datang ke sini. Aku kesini karena aku akan menjelaskan yang ideografi tadi itu, seperti surat ini alif lam ro itu ideografi sama dengan ini H sama dengan ini, T gitu. Tapi orang tahu oh itu produk mobil H, produk mobil T gitu ya. Oke. Nggak ada di kitab lain gini nih, nggak ada ya, nggak ada. Kamu lihat nggak ada. Jadi kalau kamu sebagai orang Islam seharusnya kamu approach, kamu bangga dengan kitab sucimu. Tapi bagaimana kebanggaan itu akan tumbuh tanpa diimbangi pengetahuan? Nggak bisa. Kalau kamu bangga-bangga doang tanpa pengetahuan, kamu ya goblok. Sebetulnya kamu nggak ngerti apa-apa. Makanya belajar itu perlu di dalam Islam. Ini kamu bilang, hebat sekali ya. Gitu. Oke, aku lanjutkan. Alif Lam Ra ini kitab yang kami turunkan kepadamu Kanjeng Nabi Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahayanya yang terang. Aku sudah jelaskan kemarin ya, dari dulumat kepada nur, dari kegelapan kepada yang terang. Dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan yang maha perkasa, maha terpuji. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Berikutnya, yaitu yang ingkar itu maksudnya orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Berikutnya, ya, kita bisa simpulkan ya, bahwa kenapa disesatkan, ya, kenapa disesatkan? Karena ini dia berbicara kesesatan sih, stressingnya, ya, karena ingkar, ya, di sini ingkar, karena ingkar ini dia disesatkan, ini sesat, ya. Oh, di sini karena dia beriman terhadap Al-Quran, maka dia diberi petunjuk. Gitu loh. Jadi tidak sama, ini stressingnya di petunjuknya, ini stressingnya di ingkarnya. Jadi jelas, ini ya, mengapa diberi petunjuk? Ya karena mau menerima iman sebagai landasan iman, mau menerima Al-Quran sebagai landasan imannya. Di sini juga, mengapa? Ya, disesatkan karena ingkar terhadap hukum-hukum Allah. Sekarang kita lihat yang 27. Masih ayat yang ke-14. Ya. Ini akan kita baca ke belakang 27, 28, 29, 30. Ya. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang menukar, ya, ingkar dengan nikmat dan membuat tandingan Allah. Yang zalim dan Allah yang berbuat apa yang dia kehendaki. Sekarang kita lihat penjelasannya di surat 28. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Itu. Dia ingkar. Dengan cara apa lagi? Menukar nikmat Allah. Sudah tahu lurus-lurus ditukar sama yang bengkok-bengkok. Itu loh, ya. Berikutnya yang 29. Yaitu apa? Ya. Kebinasaannya kemana dia nanti? Ke neraka jahanam.
Mereka masuk ke dalamnya dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang 30, ya. Dan mereka, maksudnya orang-orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah. Kembali lagi ke tauhid kan. Allah itu tidak mau dimadu. Allah itu tunggal, dia tidak mau ada Allah lain. Sudah kita kupas tuntas kemarin. Maka jangan bikin tandingan-tandingan Allah. Allah ya Allah, jangan dibikin tandingan terus putra dijadikan Allah, Roh Kudus dijadikan Allah, yaitu melanggar dari Alkitab. Itu ya. Oke. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Katakanlah, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Jadi sebuah satir ya. Oke. Jadi dari ayat ini kita bisa tunjukkan ya, kenapa disesatkan ya? Kenapa? Maka jawabnya itu karena menukar ya, ingkar dengan nikmat dan membuat tandingan Allah. Ingkar ya. Ya. Menukar, bukan ingkar, menukar ya. Menukar nikmat, sebentar, menukar betul, ingkar sebetulnya. Ingkar dan menukar nikmat ya. Ingkar sudah ingkar plus menukar nikmat plus lagi membuat tandingan Allah, maka dia disesatkan. Tuh, ya. Sekarang kita lihat yang terakhir di surat yang ke berapa ini? Fatir ya, 358. Ini kita mundur bacanya dari 5 ke 8. Sebentar. Maju maksudku ya. Maju kita. Kita baca dulu yang ayat kelimanya. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka jangan engkau biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Sekarang kita cari informasinya dari surat 5 ke surat ke-8 sampai ke-8. Yang 5 begini. Wahai manusia, sesungguh janji Allah itu benar, maka jangan kehidupan dunia ini memperdayakanmu. Ya, jangan memperdayakanmu. Dunia ini sementara, jangan memperdayakanmu ya. Dan jangan ya lah yang pandai menipu memperdayakanmu tentang Allah. Maksudnya siapa? Setan-setan itu. Ya, jadi kalau sudah Allah tunggal, jangan mau kamu digiring Allah Tritunggal dan segala macamnya. Karena semua Alkitab mengatakan Allah itu tunggal. Ya. Oke, sekarang yang keenam, sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu musuhmu, musuh kita. Lah kok ada manusia menjadikan setan temannya, kan ya keblangsak. Sudah diingatkan, setan itu musuhmu. Al-Quran bilang begitu. Di ayat yang ke-6 ini. Ya. Sekarang ayat yang ke-7. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi proporsi ya. Yang kafir ya diazab keras, yang iman diberi ampunan gitu ya. Sekarang kita simpulkan ini ya. Kenapa? Ya. Kenapa Allah itu dikatakan menyesatkan? Ya. Ini di surat 8 dari ayat 35. Karena apa? Karena kamu terpedaya. Ya. Terpedaya setan. Nah. Terpedaya setan. Sudah tahu itu musuhmu, tambah mbok jadikan teman, itulah ya. Kamu terpedaya. Kalau kamu tidak terpedaya, maka tidak akan disesatkan, gitu loh. Ya. Aku bacakan lagi ya.
Maka apakah pantas orang-orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap perbuatannya itu baik? Sekarang kan banyak orang melakukan keburukan tapi dia enjoy aja karena dia anggap itu baik. Lah mbok kandhani sampai ndoeh yo dia tetap aja. Karena dia anggap itu baik padahal itu buruk. Itulah. Mengapa demikian? Karena terpedaya setan, ya. Jadi ya itu. Dia pilih apa? Pilih terpedaya setan nih, ya disesatkan. Ya. Ini disesatkan. Oke. Sekarang kita mulai analisa. Aku bilang tadi bahwa ayat ini seharusnya harus dipandang penuh bahwa Allah menyesatkan dan Allah memberikan petunjuk. Oke. Nanti antar ayat itu tidak sama, stressingnya nggak sama. Di sini, di ini stressingnya adalah memberikan petunjuk. Kenapa diberikan petunjuk? Karena mau menggunakan imannya itu dengan pijakannya pada Al-Quran. Terjawab sudah. Ya. Alasannya ada. Mengapa diberi petunjuk? Karena mereka mau beriman dengan Al-Quran. Kalau nggak mau, ya orang diberi petunjuk. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya. Berikutnya di surat Ibrahim, kenapa mereka disesatkan? Karena ingkar. Sudah dikasih tahu nanti dihukum begini-begini, neraka begini, dia ingkar. Disesatkan. Jadi kalau di sini petunjuk, di sini disesatkan. Kenapa kasih petunjuk? Karena beriman dengan Allah. Kenapa disesatkan? Karena ingkar. Berikutnya, surat 27. Dia ini terlalu ini, sudah ingkar, menukar nikmat, membikin Allah tandingan lagi, maka dia disesatkan. Ya. Berikutnya di sini ya, terperdaya. Yang seharusnya dijadikan musuh dijadikan teman. Setan itu musuhmu tambah dijadikan teman. Kasih tahu nggak mau tahu, ya disesatkan. Paham? Aku minum dulu. Iklannya berpikirnya begini. Nanti setelah ini aku kerucutkan. Ya, bismillah. Jadi Allah menyesatkan, Allah memberikan petunjuk. Itu tidak serta-merta maunya Allah, tidak. Ada yang menjadi sebab. Sebabnya itu juga kembali ke diri kamu sendiri. Dan ini sudah terjawab. Sebabnya mana? Surat ini sebabnya ini. Sebab ini sebabnya ini. Ini sebabnya ini. Ini sebabnya ini. Nah, sebab-sebab ini semua, ya. Sebab-sebab ini semua, ini ya. Sebab-sebab ini semua, ini ada dalam suasana yang aku bilang kemarin di seri pertama, free will, kebebasan memilih. Itulah sebabnya aku menjelaskan free will pertama kali sebagai pijakan kerangka berpikirnya, supaya kalian tahu kenapa kebebasan itu adalah kebebasan yang beresiko. Artinya kalau kamu milih begini, resikonya begini. Kalau kamu milih begitu, resikonya begitu. Kalau kamu milih taat, maka risikonya adalah pahala. Kalau kamu milih ingkar, maka risikonya adalah dosa. Dan kondisi-kondisi pilihan itulah yang kita sebut free will. Jadi ini tidak given. Ini tidak given loh. Kamu bisa memilih. Kamu mau beriman dengan Al-Quran atau dengan kitab yang lain, boleh. Kamu mau ingkar atau mau taat, boleh. Kamu mau ingkar atau mau taat, kamu mau menukar nikmat Allah atau tidak, kamu akan membuat Allah tandingan atau tidak, itu boleh, itu free will. Kamu mau terpedaya terhadap setan atau tidak, setan kau jadikan musuhmu atau jadikan lawanmu, silakan, itu free will, itu kebebasan, gitu. Free will. Ya. Karena dia kebebasan, makanya aku bilang kemarin, seseorang itu tidak menjadi Islam, nggak apa-apa, dia tidak akan dituntut selama otaknya itu miring. Tapi kalau otaknya waras, nanti di penghakiman terakhir dia diminta tanggungan jawab.
Karena apa? Allah sudah beri otak, beri penglihatan, beri pendengaran, beri pusat kesadaran otak itu, kalb itu. Diberi kitabnya. Mana deh Al-Quran deh? Tuh. Itu aja. Enggak apa-apa ya, itu juga enggak apa-apa sih. Ini jarang dilihatkan ini. Ini masih baru. Diberi ilmunya kan di sini. Kitabnya diberi. Oh ini kita nggak bisa Pak langsung belajar sendiri. Gurunya diturunkan para nabi. Dari mulai kanjeng Nabi Abraham, berikutnya kalau naik kanjeng Nabi Adam, turun lagi Abraham, Moses, Isa, kanjeng Nabi Muhammad, yang mereka sebut Yesus kalau Isa. Itu semua guru. Makanya kalau kamu baca Bible Perjanjian Baru, Isa itu dipanggil rabi, dipanggil guru. Karena memang nabi itu ya guru. Guru kita, supaya kita tahu ajaran tentang Allah yang itu termaktub dalam kitab suci, maka perlu guru. Nah, kita guru sudah dikasih, kitab sucinya sudah dikasih, instrumennya sudah, penglihatan, pendengaran, pusat kesadaran. Kan tanpa penglihatan dan pendengaran informasi nggak masuk. Sudah. Nah, setelah itu otakmu bebas memilih. Kamu mau pilih yang supaya Allah menyesatkan, atau kamu pilih supaya Allah memberikan petunjuk pada kamu. Pilihan ada kamu. Itu loh ya. Jadi kalau misalkan Allah menyesatkan, iya. Allah memberikan petunjuk juga iya. Tapi yang perlu kamu tahu sebab akibatnya. Kenapa Allah menyesatkan? Kenapa Allah memberi petunjuk? Gitu loh. Bukan kalau ini dipandang saklek, ya sudahlah. Kemana-mana pun kita tidak bisa. Kenapa? Sudah disesatkan Allah. Itu kerangka berpikir yang salah. Sebaliknya juga, sudahlah kita tenang-tenang saja. Apa? Kita mesti diberi petunjuk. Wah, dia nggak mau belajar. Ya nggak bisa. Ya, karena Allah menyesatkan. Apakah Allah memberikan petunjuk? Itu tergantung priwil yang kamu pilih. Makanya itu pilihan itu bertanggung jawab, harus dipertanggungjawabkan akibat dari pilihan itu, karena ada otak. Lah kon sudah kasih otak, masuk kon nggak iso milih di sing busuk, di sing seger, mana yang lurus, mana yang bengkong. Kan otak lu sudah gue kasih. Kitabnya sudah gue kasih, guru sudah gue kasih loh. Lu keblangsak gimana? Jadi Allah di sini sifatnya itu mengendorse. Ya. Ini sudah clear ya? Allah itu sifatnya mengendorse. Betul lah ini, endorse itu betul lah ini. Sifatnya mengendorse itu apa? Mendorong. Kemana kamu akan didorong sama Allah. Kamu mau kemana itu pilihanmu. Ini neraka. Ini surga. Terserah pilihanmu kemana. Kalau kamu mau ke sini ya Allah dorong ke sini kesesatan. Kalau kamu mau ke sini Allah dorong ke sini dengan petunjuk. Terserah. Maka dengan kata lain, kalau kamu sulit mengatakan endorse, Allah itu tinggal menstempel doang. Kamu mau mana? Keselamatan, distempel sama. Jepret. Kamu kemana? Kecelakaan, sesat, stempel, jepret. Jadi Allah itu hanya menstempel doang. Walaupun dia, apakah dia mau mendapatkan petunjuk atau kesesatan, ya dia tinggal pilih saja. Ya. Tinggal stempel, Allah tinggal mendorong. Kamu mau ke neraka ya di-endorse. Ayo, monggo. Kamu mau ke surga, ayo, monggo. Sama-sama didorong. Artinya, kamu itu diberikan kebebasan free, otakmu pakai. Maka berkali-kali aku bilang, Islam rasionalis. Islam pakai otak. Jangan mau didogma. Kamu punya otak kok. Ya, Islam itu agamanya orang pintar. Pakai otak. Jangan mau didogma. Ya. Nah, sekarang kita ambil pernyataan supaya jangan ada kesan bahwa Allah itu menjolimi. Nggak, Allah ngapain menjolimi? Ya. Nanti sebentar.
Allah. Ya, lihat di surat An-Nahl, ini sudah jelas ya. Allah itu hanya mengendorse. Kemana kamu mau ya kamu di-endorse ke situ. Didorong ke situ. Ya. Ini jangan bilang Allah menjolimi, karena cara pandangmu cuman kesesatan, petunjuknya nggak kamu baca. Ya, sekarang Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu 16, nomor ayatnya 33. Ya. Kamu baca Al-Qur'anmu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang ditunggu mereka, maksudnya orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Ya. Kalau di sini pakai rob dia, tidak pakai ilah ya. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Lalu dijelaskan sama Allah. Ditulis dalam Al-Quran, disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Apa katanya? Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri sendiri. Clear. Jadi Allah tidak menzalimi, tapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Jadi kamu masuk neraka atau masuk surga, itu kamu yang nentukan. Nanti Allah tinggal mendorong saja. Jadi jangan bilang Allah zalim. Sudah dijelaskan, Allah tidak menzalimi. Ya. Dan sekarang aku mau tanya dulu. Kalau kamu baca ini agak bingung ya. Tapi alhamdulillah setelah aku jelaskan ya tidak bingung lah ya. Sekarang sebetulnya ini sama dengan surga dan neraka. Kenapa kamu nggak pernah pertanyakan? Allah memasukkan hambanya ke surga, tapi Allah juga memasukkan hambanya ke neraka. Sama saja, Allah menyesatkan, tapi Allah menunjukkan. Cuman karena kamu tidak berpikir cerdas, sehingga yang ini jadi masalah. Seharusnya kalau ini jadi masalah, surga dan neraka juga jadi masalah. Karena Allah yang memasukkan, sudahlah, nanti yang memasukkan ke neraka juga Allah. Kita mau gimana juga kalau sudah Allah masukkan neraka, siapa mau membantah? Siapa mau ngelawan? Kan jadi fatalisme seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Sudahlah kita tenang-tenang baik. Kenapa? Nggak usah sholat, nggak usah. Kenapa? Nanti Allah yang masukkan kita ke surga. Kan jadi geblek begitu. Kalau kerangka berpikirnya itu salah dalam memahaminya. Harus dicari sebabnya kenapa Allah memasukkan hambanya ke neraka. Sebaliknya kenapa hambanya Allah masukkan hambanya ke surga. Jadi ada mengapa karena gitu loh. Ya, kita lihat sekarang di surat Al-A'raf surat 7179 ya. Quran surat Al-A'raf suratnya 7179 ya. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami, dan mereka memiliki mata seperti kemarin sudah aku jelaskan, mata ya, hati ya. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ya, dan mereka mempunyai telinga, sama kan kemarin aku jelaskan. Kamu tidak tahu apa-apa, dikeluarkan dari rahim ibumu lalu diberi tools ya, sama seperti ini. Hati, mata, telinga, tapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak. Jadi orang yang tidak menggunakan matanya, telinganya, hatinya, atau berpikirnya, itu jatuhnya dia adalah binatang ternak. Itu masih belum di stressing lagi tuh. Ini sama Al-Quran di stressing lagi. Bahkan lebih sesat. Lah kalau binatang ternak wajar, orang otaknya memang seperti itu, dia nggak dikasih kitab, dia kasih guru. Artinya ketika manusia itu tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal untuk memahami pesan-pesan Allah termaktub dalam Al-Quran, itu levelnya binatang ternak, bahkan lebih sesat. Itu loh.
Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kita kembali ke atasnya. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ini kan nggak pernah ditanyakan. Yang ditanyakan kan ini, sebetulnya ini substansinya sama. Loh, kita dimasukkan Allah ke neraka. Ya sudah wis, kalau Allah yang masukkan siapa mau bantah? Ya wis lah, pasrah wae masuk neraka. Apa begitu kerangka berpikirnya? Kan tidak. Artinya apa? Harus dijawab, mengapa Allah memasukkan hambanya ke neraka? Karena kasih otak tidak dipakai. Dia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Tahu? Coba buka surat 7179. Ya, itu yang neraka. Sekarang aku kasih contoh yang surga. Ya. Quran surat An-Nisa. Surat 4 ayatnya 140. Ini tadi surga, ya. Ini neraka. Jadi Allah memasukkan ke surga juga memasukkan ke neraka. Sama, Allah menyisakan, Allah juga menunjukkan. Sudah ketemu? Surat Al-A'raf 179. Apa kalau nyari di situ lama nih. Cari di sini loh lebih enak. Kan ini ada gini, lihat. Saking kan bapaknya kan enggak bisa karena megang yang ini. Ngapain kok ada yang gampang main yang sulit-sulit. Ya, surat 719. Aku mau cek dulu, aku takutnya keliru. Makanya kamu juga di rumah kalau aku jelaskan Al-Qur'an, pegang Al-Qur'anmu. Ya, 179. Aduh, Al-An'am. Ini Al-A'raf surat nomor 7. Sorry. Surat nomor 7 179. Itu enggak ada perkataannya. Enggak ada kan? Oke. Sebentar, aku mau cek. Ini loh. Kemarin kan kita membicarakan An'am. Pada ayat ini An'am itu diartikan binatang ternak. Tapi An'am itu tidak saja binatang ternak artinya, tapi bisa kenikmatan. Seperti ghairil maghdubi apa lagi? Sirotol ladina an'am ta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Ya, sirotol ladina an'am itu kenikmatan. Di sini juga an'am tapi binatang ternak gitu deh. Ya. Paham? Itu di surat ke-7 dari Al-Fatihah. An'am. Lihat ini ya. Ini binatang ternak nih di sini. Ya tuh. Binatang ternak. Coba kita buka surat Al-Fatihah. Suratmu buka, ayatmu buka. Al-Fatihah ayat yang ke-7. Ya. Ke-7, ya. Ini lihat ini. Meleset nggak tuh? Kasih tahu kalau meleset. Kamu jangan diem aja. Pas ini An'am. Lihat ini. Ini An'am. Ya. Ini An'am di sini binatang ternak. Kalau di ayat lain tuh berarti kenikmatan. Oke, sekarang aku baca yang An-Nisa 140. Ya. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Alkitab, maksudnya Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersamanya. Ini perintah Al-Quran loh ya. Makanya kalau ada yang mengolok-olok Al-Quran, kita tidak boleh duduk, tinggalkan saja. Ya, kecuali dia mau berdiskusi dengan baik, baru dia mau memang minta penjelasan ya kita berikan. Kalau enggak, anggap aja sampah. Ngapain dilayani? Ngelayani anjing kok nanti ya kamu digigit anjing. Rabies kamu. Ya, aku ulangi. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir itu, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Artinya kalau mereka masih membicarakan
tentang bagaimana mereka memperolok-olok kitab Allah, kamu jangan duduk bareng dia. Setelah mereka beralih ke pembicaraan lain, nah silahkan. Gitu loh ya. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Jadi kalau kamu berkumpul bersama dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran, maka kamu dihukumi sama dengan mereka. Maka tinggalkan saja. Gitu loh ya. Karena kalau nanti kamu diponis sama dengan mereka yang mengolok-olok, wah, mampus kamu. Seperti ini. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir itu di neraka jahanam. Jadi dikumpulkan di neraka sama Allah. Dimasukkan kemana? Ke surga sama Allah. Jadi masuk surga, masuk neraka atau berkumpul surga dan neraka itu otoritasnya ada di Allah. Namun demikian, ini bersyarat. Gak mungkin orang itu taat terus dimasukkan Allah ke neraka. Gak mungkin juga orang itu biang kerok dimasukkan Allah ke surga. Gak mungkin. Ini sama sebetulnya ini. Cuma kan orang terjebak di sini aja. Ketika menyesatkan, ketika memberi petunjuk, itu pun terjebak. Yang memberi petunjuk tidak dibicarakan, hanya menyesatkan. Sebetulnya sama di sini. Kenapa kita gak pernah tanya, Allah memasukkan orang ke neraka? Kan gak pernah orang tanya gitu. Padahal ini substansinya sama. Oke, itu dulu dari aku. 1 jam lebih, 1 jam 10 menit ya. Ya itulah seperti aku bilang tadi. Mau pendek seperti apa. Ya pilihan ada di kalian sih ya. Kalian mau ngaji ya silahkan. Enggak juga pergi, nggak ada masalah. Ya, yang mau pinter ya di sini. Yang mau tetap goblok pergi, nggak ada masalah. Yang setuju like dan tidak setuju dislike, tinggalkan, nggak ada masalah. Itu dari aku ya. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sehingga engkau mengerti bagaimana indahnya Islam dalam pengetahuan. Bukan cari ini, bukan. Bukan hanya sekedar asumsi, bukan. Semua kita bisa terangkan berdasarkan ayat-ayat Allah. Senyampang kita mau belajar sehingga kita bisa menjelaskan. Kalau kamu tidak mau belajar ya mana bisa menjelaskan. Itu dulu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.